Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kami berhasil menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Leo selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komputer dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Cika Andini, perwakilan dari kelompok 2 dari kelas IS2, akan membahas tentang jaringan 5G di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen. Nah, teman-teman, di sini ada jaringan 5G di Indonesia disusun oleh kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu komputer dari Universitas Komputer Indonesia. Perkenalkan, anggota kelompok dari kelompok 2 ada saya sendiri Putri Cika, ada Ngau Ardianus, ada Nanda Laili, dan Syahrul Khalid. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah familiar dengan jaringan internet. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian jaringan internet? Nah, internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja, dengan siapa saja, dengan cepat dan tepat. Seperti yang kita ketahui ya, sesuai pengalaman kita juga, kita mau ngirim informasi lewat internet, misalkan kita ngirim pukul segini, pasti nanti tersampaikannya juga pukul segini kan. Nah, selanjutnya ada jaringan 5G di Indonesia. Berikut adalah provider yang membuka layanan 5G di Indonesia. Yang pertama ada PT Telkomsel, kemudian Indosat, lalu Excel Axiata. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sejak Mei 2021, di negara Indonesia ada 9 kota yang sudah menggunakan layanan 5G atau 5G, yaitu Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Ada juga perangkat yang sudah dibekali dengan jaringan 5G ini atau 5G. Yang pertama, Oppo Reno 5 5G, kedua Huawei Mate 40 Pro, ketiga Vivo X60. Kemudian ada juga syarat dalam penggunaan layanan 5G atau 5G ini. Yang pertama, menggunakan USIM. USIM ini merupakan tipe kartu yang digunakan untuk jaringan 4G LTE. Kedua, spesifikasi smartphone. Hanya smartphone band 40 spektrum 2.3 GHz yang mendukung 5G atau 5G pita atau band yang kompatibel dengan internet 5G atau 5G ini. Ketiga, wilayah. Jaringan 5G tersebut atau 5G ini tersedia di wilayah tertentu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah hasil pengujian jaringan 5G yang dilakukan oleh tim Kompas Tekno. Pada 14 Juni 2021, setidaknya ini merupakan data yang diperoleh dari pengujian kecepatan jaringan 5G di 6 wilayah di daerah Jakarta dan Tangerang. Provider yang digunakan adalah Telkomsel 5G dengan menggunakan device atau perangkat Oppo Reno 5 5G dan benchmark berdasarkan titik uji. Dari hasil pengujian tersebut, bisa kita lihat benchmark dari jaringan 5G yang dilakukan oleh tim Kompas Tekno berdasarkan 6 wilayah pengujian. Speed tertinggi ada di daerah BSD, Tangerang Selatan, tepatnya dari BSD Square, dengan kecepatan unduh mencapai 312 MB per second dan kecepatan unggah sebesar 73,1 MB per second dan latensi atau delay hanya 17 ms. Sementara speed terendah ada di daerah Alam Sutra, tepatnya di Jalan Alam Sutra Boulevard, dengan kecepatan unduh sebesar 149 MB per second dan kecepatan unggah sebesar 32,1 MB per second. Dan latensi atau delay hanya sebesar 18 ms. Ya, kelebihan jaringan 5G: 1. Kapasitas jaringan lebih luas. 2. Latensi yang lebih rendah. 3. Kecepatan.
4. Pengembangan teknologi dalam negeri. 5. Pemerataan internet. 6. Pemakaian energi lebih hemat. Lalu ada juga kekurangan dari 5G, yaitu 1. Keamanannya masih dalam proses pengembangan. 2. 5G membutuhkan biaya yang tinggi guna mengembangkan infrastrukturnya. 3. Kecepatan 5G masih sangat lamban karena kurangnya dukungan teknologi saat ini. 4. Jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, dan penghalang lainnya. Oke, so yang terakhir adalah simpulan. Pertama, beberapa masyarakat dengan perangkat dan wilayah tertentu sudah dapat menggunakan jaringan 5G, seperti yang sudah ditayangkan pada slide sebelumnya, yaitu beberapa kota dan wilayah yang sudah dapat menggunakan jaringan 5G di Indonesia. Selanjutnya, jaringan 5G yang masih under development dan sarana pendukung yang masih belum merata di Indonesia menjadi alasan terbesar jaringan ini masih belum bisa dinikmati seluruh masyarakat saat ini. Dan yang terakhir adalah proses pengolahan informasi di Indonesia akan semakin cepat dan semakin efisien sejalur dengan jaringan internet yang semakin cepat dan perangkat yang semakin canggih. Ya, paling sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai jaringan 5G. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan yang ingin menanyakan boleh tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.